bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur yang sudah pernah kita pelajari. Dan pada kesempatan hari ini kita akan masuki kajian kita hal-hal yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat. Jadi seseorang tidak bisa terhindar dari 4 pertanyaan yang Allah akan tanyakan kepada seluruh manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-6, seluruh manusia pasti akan ditanya. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Maka sesungguhnya kata Allah, kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka. Dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami. Jadi setiap umat sudah diutus seorang rasul. Setiap umat, dari umat Nabi Nuh sampai umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya nabinya juga ditanya dan umatnya juga ditanya. Rasulullah SAW bersabda, seseorang dikumpulkan di padang mahsyar sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Barzah. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat sehingga Allah akan menanyakan tentang 4 perkara. Pertama, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Dan yang kedua, tentang ilmunya, untuk apa dia amalkan. Dan yang ketiga tentang hartanya. Dan yang keempat tentang jasadnya atau tubuhnya atau capeknya, untuk apa yang dimanfaatkan untuk tubuh kita ini. Ternyata 4 hal ini pasti akan ditanya. Pertama apa ibu-ibu? Tentang umur. Yang kedua tentang ilmu, ya. Yang ketiga tentang harta, dan yang keempat tentang jasadnya atau tubuhnya. Untuk apa semua ini kita pakai? Kalau kita lihat secara umum, Allah tanya kepada manusia, bedanya kepada seorang mukmin dan seorang kafir. Kalau seorang mukmin, Allah bertanya tanpa juru bahasa, tidak perlu ada terjemahan antara dia dan Allah, mau orang apapun dia, karena Allah mengerti seluruh bahasa. Dan dinaungi dengan rahmatnya, maka Allah bertanya. Segala sesuatu yang pernah kita lakukan itu pasti ditanya tentang umur pertama. Sebagaimana kita tahu ayat yang sering kita baca, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Betul? Surat berapa? Tadi saya baca surat berapa? Ya. "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Coba kalau saya baca awalnya, hafal semua enggak? Alhaakumut takatsur. Tebak-tebakannya. Namanya surat At-Takatsur 102. Makanya kalau ditanya, tadi kan ada yang nanya, padahal kado udah disiapin. Ya, mungkin 50 berat. Ada yang menawarkan 40, nggak ada juga. 30
nggak ada juga, 20 nggak ada juga. Akhirnya 10, iya, nggak apa-apa. Insya Allah yang akan datang ini hanya sebuah motivasi aja, ya. Karena sistem pengajian kita biasanya menyebutkan dalil Al-Quran surat ini, ayat ini. Hadisnya belum lagi, suruh ngapalin hadis apa lagi? Ya. Nomor hadisnya sekian, bunyinya seperti ini, Bukhari Muslim ini, Masya Allah. Waktu kita nggak cukup sebenarnya, 24 jam nggak cukup, ya. Tapi semaksimal mungkin kita duduk di sini, kita manfaatkan. Karena ini kita sedang duduk untuk menghabiskan umur kita. Karena umur ditanya tentang nikmat Allah sebagaimana dalam surah At-Takasur tadi, kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari kiamat itu. Pada hari itu maksudnya pada hari kiamat tentang kenikmatan yang kamu bermegah-megah di dunia. Coba bayangkan oleh kita semua, berapa tahun kita sudah menikmati apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kesehatan terutama. Badan kita ini rata-rata udah dipakai berapa tahun? Yang paling tua, coba ibu-ibu yang paling tua umurnya berapa? Gak usah malu bu, nanti juga di surga gak tua kok. Jadi muda lagi, ya. Berarti kenikmatan yang sudah kita terima rata-rata kalau sudah Allah berikan 60 tahun, ya, 60 tahun itu sudah masuk kepada pintu kematian. Percaya gak? Orang yang sudah masuk kepada umur 60 itu sudah masuk di dalam pintu kematian. Karena Rasulullah SAW bersabda, umur umatku ya berkisar 60 sampai ke 70. Jarang orang yang melampaui itu. Jadi kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak sekarang sudah lewat 70, berarti sudah ada bonus, ya, sudah ada tambahan. Yang tambahan itu kata Rasulullah SAW, semoga tidaklah menambah kecuali kebaikan. Karena apabila seorang mukmin dipanjangkan umurnya, maka dia diberikan kesempatan untuk beramal, amal-amal soleh yang kualitas umurnya itu akan bermanfaat. Semakin banyak dia bisa menumpuk amal. Dan jika tidak demikian, apabila Allah memberikan umur panjang kepada seorang mukmin, maka Allah sedang memberikan dia untuk bertobat kepada Allah. Tapi sebaliknya, apabila Allah panjangkan umur kepada seorang kafir, maka Allah sedang memberi kesempatan supaya bertambah dosa. Ya, itu bedanya. Bedanya panjang umur kepada seorang kafir dan panjang umur kepada seorang mukmin. Kalau seorang mukmin, Allah beri kesempatan untuk beramal soleh supaya amalnya bertambah. Dan apabila dia berada di dalam perbuatan yang tidak baik, Allah berikan kesempatan dia untuk bertobat kepada Allah. Oleh karena itu seorang mukmin dilarang minta mati. Tidak boleh kita mencita-citakan mati. Ya. Kita selalu berharap umur dipanjangkan dalam ketaatan kepada Allah. Walaupun para ulama tidak suka minta panjang umur tanpa diselipkan kalimat taat kepada Allah. Karena panjangnya umur seseorang kalau tidak mentaati Allah, tidak menambah kebaikan, bahkan yang ada bertambah dosa. Oleh karena ini kita lagi bicara tentang umur. Umur dipanjangkan.
Karena pada saat itu Allah akan tanya, bagaimana kalau kami berikan nikmat kepadamu bertahun-tahun, kamu mereka ingkari nikmat itu, lalu datang siksa Allah tiba-tiba, tidak bermanfaat apa-apa yang sudah kita nikmati selama ini. Makanya pada suatu hari nanti kata Rasulullah SAW, ya, dicelup sekali di surga itu, ditanya, pernah nggak kau rasakan penderitaan di dunia? Belum pernah sama sekali. Saking nikmatnya. Tapi dicelupin ke neraka, ditanya, pernah nggak kau merasakan, ya, penderitaan di dunia ini selama hidupmu? Belum pernah. Ya. Artinya apa? Kenikmatan yang segitu banyak yang Allah berikan, apabila sekali saja dicelup ke neraka, nggak ada artinya sama sekali. Begitupun apabila kita masuk surga, kenikmatan yang segitu banyak yang Allah berikan, nggak ada artinya juga kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Surah, ya, surat As-Su'ara. Kalau As-Surah surat 42, kalau surat As-Su'ara surat yang ke-26. Ya. Ayat ke-205 sampai 207. Kalau yang punya Quran silahkan dibuka, dilihat. Afara'aita in matta'nahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna anhum ma kanu yumatta'un. Maka bagaimana pendapatmu jika kami berikan kepada mereka kenikmatan hidup bertahun-tahun, ya, bertahun-tahun diberikan nikmat kehidupan, kemudian datang kepada mereka azab yang telah diancamkan kepada mereka, tiba-tiba azab itu datang, tidak berguna bagi mereka apa yang mereka selalu menikmatinya. Bayangkan, bertahun-tahun Allah beri kenikmatan sampai lupa berapa banyak nikmat yang sudah kita pakai. Manusia pasti lupa tentang nikmat yang Allah berikan, karena manusia tidak mungkin menghitung nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha. Kemudian datang azab Allah seketika aja. Ini baru azab dunia. Bagaimana azab akhirat? Ketika azab dunia itu datang, seketika itu saja habis semua yang dirasakannya. Nikmatnya habis ketika itu. Habis begitu aja nikmatnya. Tidak tersisa sama sekali. Tapi ketika kita merasakan nikmat, kita nggak pernah juga merasa ini nikmat. Siapa bilang orang yang sehat bisa merasakan nikmat sehat? Nggak bisa. Tapi dia bisa merasakan nikmat sehat itu ketika dia sakit. Kita ini kan sehat semua ini. Kita merasakan nggak nikmat sehat ini? Enggak. Tidak terasa sama kita bahwa sehat ini begitu nikmat, nggak terasa. Tapi begitu Allah kurangi nikmat sehat tadi, jangankan sakit yang parah, seandainya di ujung jari kelingking ini sakit, rasanya itu, Masya Allah, ternyata selama ini di ujung kuku ini, di kelingking ini, sebegitu nikmatnya yang pernah saya rasakan. Tapi ketika kelingking ini sakit, Masya Allah, berarti selama ini saya lupa. Ini baru hanya sebuah kelingking di ujung lagi. Bagaimana kalau sakit yang lain yang lebih parah daripada itu yang Allah berikan?
Tapi ketika kita ini bertahun-tahun sudah merasakan nikmat yang kata Allah barusan ayatnya sudah kita baca, tapi ketika datang siksa Allah, siksa dunia, tidak bermanfaat apa-apa kata Allah, apa yang sudah kamu nikmati bertahun-tahun itu. Ya. Coba kita pernah lihat baru-baru ini kok masih segar dalam pandangan mata kita, masih segar dalam pendengaran kita. Ya. Allah kirim abu yang panas, yang bertahun-tahun nggak masalah tinggal di situ. Hanya sebentar saja Allah kirim, habis semua satu daerah itu. Habis, Allah habiskan hanya sekejap saja. Nggak sampai juga berapa menit habis. Secepat itu. Semua nikmat yang bertahun-tahun itu seakan-akan tidak ada artinya sama sekali. Habis begitu aja. Bahkan orang yang terkena abu yang panas itu, pernah nggak kita bayangkan burung ababil membawa batu kemudian menjatuhkan kepada pasukan gajah, terus mereka diberikan keterangan oleh Allah, ya seperti daun-daun yang dimakan oleh ular. Sepanas apa kira-kira itu? Ini barusan kita lagi lihat awan panas. Bagaimana kalau Allah berkehendak untuk mengirim dan lebih daripada itu? Nah, makanya ayat yang barusan saya bacakan itu akan kita pertanggungjawabkan nanti tentang nikmat umur pertama. Ya. Nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, Syekh Sa'di rahimahullah berkata, nikmat yang telah kalian peroleh di dunia, apakah benar kalian telah mensyukurinya? Disalurkan untuk melakukan hak Allah dan tidak disalurkan untuk berbuat maksiat. Jika kalian benar-benar bersyukur, maka kalian telah akan mendapat nikmat yang lebih mulia dan lebih afdal. Yang lebih mulia maksudnya nikmat yang tidak terputus-putus. Nikmat yang tidak pernah terputus-putus itu adalah di mana? Di surganya Allah. Kalau nikmat dunia tidak mungkin selamanya. Bohong orang bilang saya selamanya merasakan nikmat, tidak mungkin. Karena kami silih pergantikan kata Allah antara kejayaan dan kehancuran, supaya manusia bisa merasakan antara kenikmatan dan kesengsaraan. Jadi silih berganti, nggak mungkin. Tapi kenikmatan yang tidak terputus-putus itu hanya bisa kita rasakan nanti di surganya Allah yang lebih mulia. Atau kalian telah tertipu dengan nikmat dunia, malah kalian tidak mensyukurinya, bahkan sungguh celaka. Kalian malah memanfaatkan nikmat tersebut untuk kepentingan dunia, habis begitu saja. Maka pada hari itu Allah bertanya kepada orang-orang yang menghabiskan nikmatnya hanya di dunia. Dalam surat Al-Ahqaf. Nah sekarang enak ya, lihat depannya ada ya. Surat Al-Ahqaf itu adalah surat yang ke-46. Ayat yang ke-20. Sama-sama kita buka. Ayo. Wa yawma yu'adul ladzina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha fal yawma tujzauna 'adzabal huni bima kuntum tastakbirun fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsukun. Dan ingatlah kata Allah, hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, kepada mereka dikatakan,
kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu saja, dan kamu telah bersenang-senang dengannya, maka pada hari ini kamu dibalasi dengan azab yang menghinakan karena kamu telah menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak, dan karena kamu telah fasik. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan apa? Nikmat Allah yang dihabiskan untuk kepentingan dunia, rezekinya. Sudahkah kita sisihkan rezeki kita untuk kepentingan akhirat? Mau hitung-hitungan berapa yang sudah kasihkan untuk ke akhirat dibandingkan dengan untuk dunia? Allah nggak minta banyak, Allah nggak minta lebih daripada 2,5%. Itu pun kalau antum punya harta sudah mencapai nisab. Kalau enggak ya makan aja, habiskan. Tapi ketika kita habiskan harta kita semuanya untuk kepentingan dunia, nanti sama seperti orang kafir dipertanyakan Allah. Kamu telah menghabiskan rezekimu untuk kepentingan duniawimu saja, untuk akhirat enggak ada. Untuk akhirat enggak ada. Ya. Ayat ini ditujukan kepada mereka. Mereka siapa? Orang-orang kafir. Orang-orang kafir itu memang menghabiskan rezekinya untuk dunia. Pantas-pantas saja kok. Karena memang akhirat enggak ada. Dunia disempurnakan Allah. Allah tidak akan pernah merugikan. Bahkan seseorang tidak akan mati sebelum dia habiskan rezekinya semua. Jadi kalau ada yang ngomong begini, wah kasihan ya dia masih muda, padahal rezekinya masih banyak. Enggak, memang segitu rezekinya. Yang tua, yang muda, ya, pokoknya seseorang mati itu jatahnya yang tertulis di Lauhul Mahfuz segitu, udah habis. Enggak ada yang sisa, sudah habis baru mati. Berarti ibu-ibu masih banyak nih kayaknya nih sisanya. Ya karena kalau sudah habis sudah mati lah. Karena seseorang tidak akan mati sebelum rezekinya habis. Berarti rezeki kita masih banyak insya Allah ya. Masih banyak insya Allah. Nah oleh karenanya dalam ayat ini jangan sampai kita tertipu. Habiskan semua urusan dunia. Sisakan sebagian untuk akhirat kita. Mulai sekarang. Kalau belum, mulai. Kalau udah, pertahankan. Sedikit sedekah yang punya sedikit. Rasulullah SAW bersabda, yang mulia itu memberikan dari yang sedikit. Dari sedikit dikasih sedikit, itu lebih mulia dibandingkan dengan orang ngasih banyak tapi sisanya masih banyak. Ya. Kan kadang-kadang kita ini ngitungnya itu apa? Sisanya apa yang dikasihnya? Kalau kita ngasihnya ngitung yang dikasih pasti bisa pukul. Tapi kalau kita ngelihat sisanya insya Allah tak. Orang punya 1 miliar, yang dia kasih 25 juta, besar gak? Besar. Kenapa? Karena dia belum lihat sisanya. Tapi ketika dia lihat sisanya masih 975 juta, cuma dikeluarkan 25 juta karena 2,5%. Tapi karena nilainya 2,5% itu kalau dibandingkan dengan apa yang dikeluarkan pasti rasanya besar. Dapat kuasi 1. 25 juta dapat kuasi kan? Dapat yang bekas. Wah bisa beli motor ini, kan begitu ya? Disitulah datang iblis, laknatullah. Setan menjanjikan kemiskinan, padahal sisanya masih banyak. Makanya kalau istilah orang sekarang itu bawa 100.000 ke pasar sama bawa 100.000 ke masjid, pasti yang lebih besar dibawa ke masjid. 100.000 masukin ke kotak
depan situ sini nggak ada kotak ya? Oh ada ya. Coba 100.000 tuh besar. Tapi kalau bawa ke pasar, harga telur aja udah berapa ini sekarang? Hah? Paling 100.000 hanya bisa beli 3 jenis barang. Iya, ibu-ibu tahu lah itu sekarang. Ya, ibu-ibu suka ke pasar ya. Kok Pak Surya tahu ya? Iya tahu lah, orang istri saya laporan kok. Iya kan? Naik, minyak naik, apa lagi? Semuanya naik. Yang penting bisa kebeli. Udah. Yang penting masih bisa kebeli. Memangnya kalau minyak murah kemarin, ibu-ibu belinya berapa? 1 tong? Enggak, sama. Kalau nggak seliter, 2 liter juga. Kecuali kalau lagi murah kita belinya 1 tong. Baru pusing. Mau naik mau turun belinya cuma segitu. Yang penting masih bisa kebeli. Syukuri itu. Siapa yang tidak bisa bersyukur yang sedikit, pasti dia tidak bisa bersyukur dengan yang banyak. Oleh karena itu, kita manfaatkan. Yang sedikit dulu. Alhamdulillah masih kebeli. Itu yang penting. Kemudian umur kita, Allah tanya betul ini. Kita lihat dalam surat Fatir, surat yang ke-35, ayat yang ke-37. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhirna na'mal salihan ghairil ladzi kunna na'mal. Awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimin min nasir. Dan mereka berteriak di neraka itu, orang-orang yang berdosa, orang-orang kafir, orang-orang yang penuh dengan bergelimang dengan dosa dunia ini, mereka berteriak di neraka, ya Rabb kami, keluarkanlah kami, niscaya kami akan mengerjakan amal yang soleh berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan. Artinya mau ditukar. Kalau bisa keluar sebentar, janji deh, nanti saya akan kerjakan yang lain daripada yang sudah saya kerjakan dulu. Telat. Kalau sudah sampai di sana udah telat, nggak bisa. Rata-rata mereka itu minta supaya dikembalikan, tapi nggak bisa. Ya. Maka Allah bertanya, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk kau berpikir? Bagi orang-orang yang mau berpikir, mikir gak? Mikir gak sekarang? Tadi kan saya tanya, kemana aja umur itu dipakai? Alhamdulillah yang masih muda-muda sudah duduk di dalam majelis ilmu. Tapi saya juga berucap alhamdulillah yang tua-tua juga masih ada dalam majelis ilmu. Ya. Nauzubillah min dzalik. Kalau sudah tua semakin jauh dengan Allah. Itu yang bahaya sebenarnya. Ya, bukan berarti yang muda masih boleh, bukan. Artinya semakin tua semakin hilang dia. Semakin tua semakin jauh kepada Allah. Ini yang bahaya. Tapi alhamdulillah kita ini nggak merasa. Hari ini setua ini saya masih duduk dalam majelis ini. Masya Allah. Ini yang dinilai oleh Allah karena umurnya manfaat. Umur yang manfaat itu adalah umur yang dipakai untuk mentaati Allah, untuk beramal soleh. Umur yang tidak bermanfaat itu adalah umur yang dipakai untuk bermaksiat kepada Allah, ngomongin orang, ghibah sana sini, jalan sana jalan sini, habis begitu aja umurnya. Tahu-tahu ngacak udah putih semua orang. Ya.
Biar disemir juga yang keluar juga putih lagi. Ngapain disemir? Akhirnya sabar aja dengan uban. Nanti jadi cahaya di hari kiamat ya. Oleh karenanya Allah bertanya di sini. Atau pertanyaan yang kedua, perhatikan. Apakah tidak datang kepada kamu pemberi peringatan? Bagaimana nanti kalau Allah tanya, apakah tidak datang seorang pemberi peringatan kepada kalian? Yaitu kalau nanyanya sekarang, memang di sono nggak ada ustadznya ya? Gitu, umpama kira-kira ditanya begitu gimana kira-kira? Memang ustadznya nggak pernah datang? Memangnya ilmu nggak pernah sampai ya sama kalian ya? Itu maksudnya. Seorang pemberi peringatan itu Rasulun, itu jamak daripada pemberi peringatan, pemberi risalah. Ya, ala ulama warasatul anbiya. Ulama, orang-orang alim sudah menyampaikan ini. Hari ini kedatangan saya ke sini, ini dicatat oleh Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dengar telinganya pasti akan dipertanggungjawabkan nanti. Nggak bisa kita katakan tidak. Sudah tercatat di sisi Allah. Makanya kalau kita menghadiri majelis ilmu, Masya Allah, para malaikat mengepakkan sayapnya, memohonkan ampun untuk menuntut ilmu. Bahkan ikan-ikan yang ada di laut itu, kata Rasulullah SAW, memohonkan ampun untuk kita dan memudahkan kita untuk masuk surga. Jadi kita menghadiri majelis ilmu ini bukan karena kita sudah lebih tahu. Tolong ini perhatikan. Boleh jadi Anda lebih tahu dari saya hari ini. Boleh jadi yang duduk di depan saya lebih fakih daripada saya. Tapi yang Allah nilai adalah majelis yang dihadiri. Karena para malaikat akan hadir untuk mengepakkan sayapnya dan mohonkan ampun kepadanya, dicucuri rahmatnya. Ini yang kita lagi kejar. Bukan berarti saya udah tahu semua, enggak ada. Manusia enggak tahu semua. Ya, bagaimanapun kita berupaya untuk belajar enggak tahu semua. Semakin belajar semakin enggak tahu. Semakin kita belajar, semakin ngaji, semakin banyak nggak tahunya. Oh ternyata saya nggak tahu tuh selama ini. Masih banyak sebenarnya kita nggak tahu. Tapi karena kita ngajinya cuma setahun sekali, merasa udah banyak tahu. Wah sudah Islam banget itu kayaknya. Padahal seorang menuntut ilmu itu, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, lebih daripada tarikan nafasnya daripada makan dan minum. Makan minum paling berapa kali kita? Sebegitu pentingnya ilmu, karena ilmu yang menjaga kita, sementara harta kita yang jagain. Oleh karena itu, umur dan nikmat yang akan ditanyakan hamba pada hari kiamat adalah nikmat sehat. Nikmat sehat ini pasti akan ditanya karena jasad. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ni'matani maghbunun fihima katsir minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ya. Ada dua nikmat kata Rasulullah. Nikmatani, dua nikmat yang selalu manusia lupa. Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Itu yang selalu kita lupa. Seperti tadi Allah akan tanya, kemana ini? Sehatnya kemana? Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Artinya apa? Sakit itu pasti, kecuali iblis. Saya dari kecil nggak pernah sakit, di ruqyah. Berarti ada unsur syayatin. Karena yang nggak pernah sakit itu iblis. Kalau manusia pasti pernah sakit. Wa idza maridtu fa huwa yasbin. Karena kata Allah dengan tegas, apabila aku sakit Allah yang menyembuhkan. Berarti sakit itu pasti. Ya, sebagaimana Nabi Ayub menyeru Rabbnya, anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, aku telah disentuh oleh kemudaratan, yaitu penyakit tadi. Engkau Maha Rahman ya Allah. Itu doa Nabi Ayub. Nah, ketika kita ini diberi sehat, Abu Hurairah radhiyallahu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh nikmat yang akan ditanyakan pada hamba pertama kali pada hari kiamat kelak adalah dengan pertanyaan,
Bukankah kami telah memberikan kesehatan pada badanmu dan telah memberikan pula untuk menyegarkan badanmu, yaitu air di sini maksudnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Syekh Al-Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Allah akan tanya tentang sehat yang diberikan, yaitu jasad, tentang tubuh kita, kemana ini, sehat kita ini kemana ini. Waktu luang, setiap orang pasti punya sibuk. Yang nganggur aja sibuk kok, ya kan? Yang nganggur nggak kerja sibuk juga. Kalau urusan sibuk, semua kita sibuk. Mana ada orang nggak sibuk? Ya, mana ada? Ada orang yang nggak sibuk? Semua sibuk. Ya. Oleh karena itu, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah riwayat yang insya Allah nanti kita baca, bahwa manusia pasti akan ditanya. Oleh karena itu kita berada di dunia ini seperti apa ini sekarang? Seperti musafir. Tahu musafir nggak? Abirus sabil itu orang yang dalam perjalanan, yang suatu saat dia akan sampai kepada tujuan. Ya, musafir. Coba lihat hadis 1467. Jadi tadi belum buka hadis ya. Silakan dibaca. Seribu 1498. Afwan. Tolong Ustaz. Siapa nih? Solahuddin. 1498. Iya. Dari Ibnu Umar, dia berkata, Rasulullah SAW pegang dua bahu saya, lalu ia bersabda, beradalah di dunia seolah-olah engkau orang asing atau musafir. Dan adalah Ibnu Umar berkata, apabila engkau masuk pada waktu petang, maka janganlah engkau tunggu waktu pagi. Dan apabila engkau masuk pada waktu subuh, maka janganlah engkau tunggu waktu petang. Tapi ambillah kesempatan dari sehatmu untuk masa sakitmu, dan dari hidupmu untuk matimu. Iya. Sakit pasti, mati pasti. Ya. Ambil masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Berarti kita siap-siap untuk sakit. Betul nggak? Memang kita nggak pernah sakit ya? Pernah, pasti. Dan ambil masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Mati itu pasti kok. Cuma waktunya dirahasiakan oleh Allah. Seandainya seseorang tahu kapan dia bakal mati, maka dia bisa siap-siap. Karena apa? Di penghujungnya kalau dia tahu matinya kapan, lalu dia bertobat dan mau ampun kepada Allah, ya nikmat yang dapat. Karena nggak tahu aja kita ini. Coba kalau tahu, ya tunggu aja nanti kalau udah tua. Jaminannya kalau tua enggak, muda juga mati, tua nggak mati-mati. Ya, mati itu pasti, cuma kapan rahasia Allah simpan. Supaya Allah menguji amal kita. Kehidupan dan kematian itu pasti. Kehidupan itu terbatas, matinya kita nggak tahu. Kesananya apalagi panjang hidup kita. Hidup dalam kubur. Kenapa dikatakan hidup di dalam kubur? Padahal pada hakikatnya kita udah mati kan? Allah kembalikan ruhnya, menikmati alam kubur. Itu satu alam yang kita nggak tahu, dan alam yang panjang. Oleh karenanya
Sebagaimana yang ditafsirkan dalam surat At-Takatsur tadi, Ibnu Abbas radhiyallahu berkata, yang namanya nikmat adalah badan, pendengaran dan penglihatan yang dalam keadaan sehat. Allah telah akan menanyakan mengenai nikmat tersebut untuk apakah dimanfaatkannya. Allah pasti mengetahui hal itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat yang ke-36. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Maka sebelumnya kalimat itu apa? Wala taqfu ma laysa laka bihi. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya. Dalam ayat ini jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya. Jangan ikut-ikutan. Tanya dulu, ini boleh apa enggak? Kalau ragu, berhenti dulu, jangan langsung dilakukan. Ya, harus jelas dulu. Makanya Wahab bin Munabi berkata bahwa telah tertulis dalam hikmah keluarga Daud, sehat itu bagaikan kerajaan yang tersembunyi. Ya. Kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu berkata termasuk nikmat adalah rasa aman dan sehat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apabila seseorang diberikan sehat, pada pagi harinya dia makan enaknya, maka dia seakan-akan memiliki dunia seluruhnya. Ya, coba perhatikan kalimat saya. Apabila kita diberi sehat pada pagi hari bangun tidur masih bisa makan enak, seakan-akan dunia ini kita miliki. Seakan-akan dunia ini semua kita miliki. Kenapa ya kok sebegitunya gitu? Badannya sehat, makannya enak. Oh, tahu kita sekarang. Ternyata orang yang makan enak itu harus sehat. Orang sakit ternyata memang makan gak enak ya. Bener tuh. Kalau lagi sakit kok mulut jadi pahit ya. Jadi makan gak enak. Yang lalu kan saya udah ngomong ya, kalau mau bawain makanan lagi sehat, jangan bawa makanan bagi orang sakit. Orang sakit kok dikasih makan, gimana sih? Yang makan orang sehat. Jadi mulai sekarang kasih orang sakit apa? Duit, uang, ya. Jadi mulai sekarang kalau mau ngasih orang sakit, uang. Dia bisa manfaatkan yang dia butuhkan. Mungkin untuk biaya rumah sakit, biaya dia berobat, beli obat. Ini kok bawanya jeruk. Orang sakit tuh kasih jeruk gitu loh. Ya Allah. Kasih biskuit gitu ya. Bawa macam-macam yang makan tuh orang sehat. Orang sakit lagi gak enak makan. Ya, tapi masyarakat kita model. Orang sakit kok dibawain makanan gitu. Bawain makanan itu orang sehat. Orang sakit dikasih duit. Jadi sehat. Percaya enggak? Hah? Coba orang sakit bawain itu. Yang merah-merah itu kira-kira segini. Ya jangan, kalau di upload nggak bisa, langsung aja begini. Satu gepok itu 10 juta ya, cuma segini ya, langsung seger. Alhamdulillah selesai masalah pembayaran rumah sakit, langsung sehat. Ini dibebani, gimana saya mau bayar rumah sakit ini, gimana mau beli obat, tambah sakit orangnya. Boro-boro mikir makan. Sudah tahu ya. Nah, kita tukar sekarang. Kalau ada yang sakit bawa uang, kumpulin uangnya kasihkan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat 14 ayat 34. Wa atainakum. Ya. Wa atakum min kulli ma
innal insana lazalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu keperluanmu dan segala apa yang kamu mohon kepadanya. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Oleh karena itu, Bakar Al-Mazanni pernah berkata, wahai manusia, jika engkau ingin tahu kadar nikmat yang Allah peruntukkan bagimu, maka pejamkanlah matamu sekedar beberapa saat. Ya, berapa banyak nikmat Allah yang terdapat pada pembuluh darah kita. Jarang orang yang mau merenungkan hal ini. Mereka menyangka bahwa nikmat itu hanya buang harta, padahal tidak. Coba pejamkan matanya. Ya. Pernah ngitung nggak berapa kali ngedipnya sehari? Pernah ngitung ngedip mata berapa kali sehari? Nggak kehitung. Atau sekarang latihan coba nggak usah merebut. Siapa yang kuat 5 menit? Ini kado untuk dia. 5 menit nggak medip. Nangis itu ya. Gak mungkin 5 menit waktu yang lama. 1 menit itu lama. Karena kita ngedip mata tuh per detik. Ternyata begitu gak bisa ngedip. Ya Allah, bayarnya mahal. Ada penyakit yang gak bisa ngedip. Belfast. Ya. Mata terbuka terus, gak bisa ditutup. Akhirnya dipaksa tutup dalam kadar waktu tertentu. Itu berbulan-bulan. Pernah gak kita memejamkan mata sejenak berpikir, ya Allah, betapa nikmatnya ketika saya mengedipkan mata. Kapan dia tahu? Ketika dia memang sedang diuji, nggak bisa merem. Benar ya apa yang dikatakan oleh Bakar Al-Mazanni. Oleh karena itu, sedikit lagi ya. Apabila seseorang dipanjangkan umurnya, sadarilah Allah sedang memberikan waktu kita untuk bertobat kepada Allah dan untuk beramal saleh. Kita buka dalam Bukhari Muslim halaman 160. Bukan, halaman 188. Kalau 160 itu beda. Itu tentang makanan. 188. Silakan Ustaz Salahuddin. Ya. Larangan berdoa mengingat mati. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, janganlah ada seorang pun di antara kamu yang menginginkan mati. Kalau dia baik, mungkin akan bertambah kebaikan. Dan kalau dia jahat, mungkin dia bertobat. Dalam riwayat lain, janganlah salah seorang kamu menginginkan mati dan jangan berdoa minta mati. Karena bila dia telah mati, maka putuslah semua amalnya. Dan bagi seorang mukmin yang berusia lanjut itu tidak membawa sesuatu pun melainkan kebaikan. Oleh karena itu berbahagialah ibu-ibu, bapak-bapak yang umurnya dipanjangkan, supaya
bertambah amalnya, dan diberi kesempatan untuk bertobat bagi yang tidak baik akhlaknya. Ya, bagi yang tidak baik diberi kesempatan untuk jadi baik, kan? Bertobat. Kalau sudah baik, bertambah kebaikannya. Itulah nikmatnya apabila Allah memanjangkan umur bagi seorang mukmin. Sekarang kita balik. Bagaimana kalau Allah panjangkan umur orang kafir? Surat Ali Imran, surat 3, ayat 178. Itu bedanya. Ya. Dan jangan kali orang-orang kafir itu mengira bahwa terdampak yang kami berikan kepada mereka lebih baik baginya. Sesungguhnya terdampak yang kami berikan kepada mereka hanyalah agar dosa mereka semakin bertambah dan mereka akan mendapat azab yang menggunakan. Iya. Supaya apa? Supaya bertambah dosanya. Bagi seorang mukmin, supaya bertambah kebaikannya. Ya, mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan hari ini, Allah sedang memberi kesempatan kepada kita semua untuk jadi lebih baik. Ya, karena kalau suruh angkat tangan, siapa yang sudah jadi baik? Ada yang berani enggak? Atau ada yang mau angkat tangan? Tidak seorang pun di antara kita boleh mengatakan saya sudah jadi baik. Enggak ada. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kau katakan dirimu bersih. Kata Allah begitu. Walaula fadlallahi alaikum rahmatuhu ma dzaka minkum min ahadin abada walakinallaha zakki man yasha. Kalaulah bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, tidak seorang pun yang bersih. Berarti tidak seorang pun kita ini dikatakan baik karena apa? Bu, orang-orang bilang kita orang baik itu karena apa, Bu? Karena Allah tutupi kejelekan kita. Allah sedang tutupi kejelekan kita, maka kita kelihatan baik. Coba kalau Allah buka. Kalau Allah mau buka kejahatan, kejelekan, keburukan kita, ya, Malik bin Dinar berkata, seandainya dosa itu berbau, maka tidak ada yang akan berduduk bersamaku. Tidak ada orang yang mau duduk bersama kita kalau kita dosanya keluarin bau gitu. Nggak ada orang yang mau duduk sama kita kalau dosanya keluarkan bau. Ya. Maka kita tidak boleh berkata saya sudah jadi baik, tapi kita berupaya jadi orang baik. Jadi kita tiap hari karena Allah sedang panjangkan umur kita ini, usahakan lebih baik, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Karena memang kita nggak baik. Karena memang kita nggak baik. Perlu ayatnya? Surat 22 ayat 24. Atau balik ya. Surat An-Nur surat 24 berarti. Kalau surat 22 surat Al-Hajj ya. Surat ke-24 surat An-Nur ayatnya 21. Coba baca. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan disuruh mengajarkan perbuatan yang keji dan sifat. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat yang padamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan munkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah memutuskan siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha mendengar. Jadi yang membersihkan kita siapa?
Dengan apa? Siapa yang bisa jawab? Dengan apa Allah bersihkan kita? Tadi kan ayatnya memang karunia Allah. Kalau bukan karunia Allah dan rahmatnya, niscaya tidak seorang pun yang bersih. Allah membersihkan kita itu karena kita banyak mohon ampun, istighfar yang banyak, itu yang bisa membersihkan kita. Karena satu-satunya yang kita miliki sekarang adalah mohon ampun kepada Allah. Karena dosa yang lalu itu mohon ampun, ya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Banyaklah baca astaghfirullah wa atubu ilaih. Mudah-mudahan kita semua dibersihkan Allah. Jadi yang membersihkan kita dengan istighfar tadi, Allah yang membersihkan kita. Karena memang di antara kita tidak seorang pun yang bersih untuk selama-lamanya. Bahkan Allah katakan, jangan kau katakan dirimu itu bersih. Tidak boleh ternyata ya. Kalau kita ngomong saya bersih itu tidak boleh. Ya, siapa yang berkata saya ini bersih gitu? Itu adalah Yahudi, ahli kita. Surat An-Nisa ayat 49. Nah, sekarang kita tahu nih siapa sih orang yang ngomong-ngomong bersih-bersih itu. Jadi kalau ada yang ngomong saya ini udah bersih loh, mirip ini. Mirip berarti. Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci, orang yang tidak berani? Sebenarnya Allah memperhatikan siapa yang dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikitpun. Nah, sesungguhnya Allah yang membersihkan siapa yang dikehendakinya. Lagi-lagi Allah katakan Allah yang membersihkan. Maka siapa yang merasa dirinya bersih? Yahudi dan Nasrani. Bolehkah kita mengatakan diri kita bersih? Enggak boleh. Satu ayat lagi, setelah itu tanya jawab. Surat An-Najm ayat 32. Surat 53 ayat 32. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kau katakan dirimu bersih. Baik, hari ini kita telah selesaikan masalah dua hal. Masalah jasad, yaitu kesehatan, dan masalah umur. Yang akan datang kita akan masuki masalah harta dan masalah ilmu. Ya, insyaallah sebulan lagi. Kalau mau lebih cepat ketemu saya, silakan hadir setiap malam Selasa. Nanti ikut Ustaz Saifullah. Sewa bos dari sini. Ya, baik. Baca